Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi untuk pembelajaran matematika yang cukup simpel, namanya Desmos. Bagi yang belum pernah, Desmos ini mirip dengan GeoGebra ya, tapi ini versi yang sederhana. Jadi kalau menggunakan GeoGebra agak berat, bisa menggunakan Desmos. Kita akan mulai menggunakan Desmos ini dari yang basic. Jadi kalau untuk pembelajaran di SD misalnya, kita dapat menggunakan Desmos ini untuk mengeplot titik ataupun garis di bidang kartesius ya. Jadi kalau untuk nanti di SMP, kita selain memplot titik atau garis, juga bisa memplot grafik fungsi. Kita mulai dulu untuk memplot titik ya. Kita punya bidang kartesiusnya di sini ya, koordinat kartesius tampilannya. Kalau kita mau menggambar titik, kita bisa ngetikkan di sini misalnya 1,1. Akan muncul titiknya di sini ya. Kita lihat. Kalau kita klik akan muncul koordinatnya. Kalau mau dimunculkan terus dicentang ini ya. Kemudian mungkin kita ingin menunjukkan ini kan bilangan yang muncul di sini ya, 0, 2, 4 ya. Sebenarnya ada 1 di sini. Kita bisa melakukan zoom in, zoom out ya, pakai scroll mouse atau diklik sini. Kita bisa geser posisinya, di drag. Kemudian kalau mau fix ya, nanti kan gini, kalau digeser-geseran dia akan berubah posisinya ya. Kalau tidak mau berubah, kita lock dulu, diklik di sini bagian setting ya. Nanti opsi lanjutan kita kunci di sini. Nanti ini nggak bisa digeser-geser ya. Kemudian settingan yang lain ada pilihan-pilihan di sini. Sumbu X, sumbu Y bisa kita sembunyikan atau kita munculkan, termasuk juga kisi-kisinya. Kalau mau kontras terbalik bisa juga. Ini mode Braille ya. Oke, dari sini kita sudah membuat titik. Ini sudah kelok ya. Kita bisa mengatur titik ini. Misalnya kalau di sini kan kita lihat ini ya, labelnya kita munculkan atau kita sembunyikan. Kita sekarang pengen membuat warnanya ini ya. Ini kan warnanya agak merah kecoklatan ya. Nah ini bisa kita ubah untuk warna dotnya ini ya. Klik di sini, tahan, kemudian pilih warnanya. Ini ada beberapa macam warna. Misalnya kita pengen membuat titiknya biru. Oke. Kemudian ini ukurannya, ini kan ketebalan dotnya itu ya. Kalau titik sebenarnya kan nggak punya ketebalan ya, tapi istilahnya dotnya. Ternyata ini kalau titik nggak mau juga ya, mungkin nanti yang garis. Klik, ditahan, muncul ini. Jenisnya nih mau yang seperti ini, yang silang atau yang berlubang ya. Apakah bisa diseret atau didrag ya? Kalau bisa diseret berarti ini misalnya kita kasih label, kemudian bisa didrag. Ini nanti kan bisa digeser ya. Kalau gesernya bisa ke atas bawah seperti ini. Kalau settingannya tadi cuma atas bawah atau ke segala arah. Oke, kemudian
settingan-settingan ini misalnya ini yang label bisa kita sembunyikan, kemudian yang diseret bisa kita aktifkan atau kita nonaktifkan seperti ini ya. Ini nonaktif. Kalau misalnya seretnya aktif bisa kita sesuaikan. Oke, yang lain kemudian kita bisa membuat lebih dari satu titik. Jadi ini 2,2, saya ingin membuat titiknya misalnya 2, min 1, negatif 1. Oke, ditandai atau dipisahkan tanda koma. Ya, dia akan menggambar di sini. Saya ingin membuat di 0,2 lagi ya, 1 di sini. Kita pisahkan tanda koma, kemudian kurung 0,2. Oke. Nah, ini muncul titik-titiknya di sini. Jadi ini multiple atau banyak titik. Jadi misalnya nanti kalau misalnya di SD ya, SD siswa diminta untuk menggambarkan titik di layar, itu bisa menggambarkan satu-satu di sini ya. Kalau mau nambahkan, kalau seperti ini kan satu grup, jadi ini titiknya dituliskan dalam satu baris begini. Bisa juga titiknya dituliskan dalam baris yang berbeda. Bisa juga ya kalau misalnya mau diberi nama, kita coba kalau kasih nama titik A misalnya 0,0 gitu ya. Nah, ini titik yang kita namai A, jadi ada titik, ada namanya. Jadi titik bisa dituliskan satu persatu atau digrupkan seperti ini menjadi satu baris. Nah, kelebihannya kalau digrupkan seperti ini, kita akan bisa menuliskan atau menggambarkan garisnya. Kita klik tahan seperti ini, kemudian kita tampilkan garisnya ini ya. Nah, nanti ini akan membuat garis dari titik awal ke titik akhir 2,2, 2 min 1, 0,2. Kalau mau kembali ke titik awal, tuliskan lagi titik awalnya 2,2. Akan membentuk sebuah segitiga gitu ya. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan ini untuk pembelajaran kalau di siswa SD bisa, atau SMP mungkin ya, juga yang awal-awal gitu. Mungkin nanti akan diminta untuk semacam pembelajaran yang aktif gitu. Misalnya untuk problem based learning gitu ya. Mereka diminta untuk membuat gambar segitiga, gambar bintang dan sebagainya di bidang kartesius. Sehingga nanti mereka harus bisa menentukan titik-titiknya mana, kemudian garisnya yang mau digambarkan itu mulai dari mana gitu ya. Cara yang lain, kita bisa menambahkan rangkaian titik-titik ini dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa bisa dituliskan dalam bentuk tabel. Ini ya, nanti tinggal kita kalau mau ditampilkan seperti ini ya, ini sama dengan yang tadi gitu ya. Tinggal diklik tahan, nanti ada garis titik gini ya, garis bisa dimunculkan garisnya ini, bisa disetting. Ini nanti kalau untuk SMP misalnya ya, untuk memplot sebuah garis lurus bisa pakai ini. Nanti X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti tinggal diurutkan begini ya posisinya. Kemudian nanti
titiknya kan terbentuk di sini ya, terplot di sini, bisa digambar garisnya pakai ini ya. Sekali lagi, untuk pembelajaran aktif ini bisa dimanfaatkan ke siswa nanti, termasuk pewarnaan dan sebagainya. Jadi ini warnanya bisa kita ganti-ganti ya. Siswa nanti mungkin akan lebih senang kalau menggunakan warna-warna yang berbeda. Oke, selain itu kita juga bisa membuat atau memplot grafik fungsi misalnya ya. Misalnya ini X ya, atau X kuadrat. Bisa juga seperti ini. Ya. Ini kalau mengedit ini bisa diklik, ditahan. Bisa kita ganti warnanya dan sebagainya. Ya, ini untuk garis lurus, garis untuk grafik persamaan kuadrat atau grafik sinus dan sebagainya bisa dituliskan di sini ya. Kalau mau fungsi juga bisa dituliskan fx seperti ini gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk penggunaan dasar dari Desmos. Sekali lagi, kita bisa memplot titik, titiknya bisa satu titik, titik bisa kita namai di sini, mau dikasih nama juga bisa, atau titik yang multiple point ya, multiple titik, multiple, ada titiknya dituliskan dalam satu baris, dipisahkan tanda kompa untuk setiap koordinatnya, titik koordinatnya. Kemudian bisa juga pakai tabel ya. Ini kalau tadi 2,2 ini di sini, berarti ini 2 sini, 2 di sini, 2 min 1, 2 min 1 dan seterusnya. Ini juga bisa diplot. Kemudian kalau untuk menggambar fungsi bisa dituliskan langsung di sini grafik fungsinya atau persamaannya dituliskan di sini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambar grafiknya di layar seperti ini. Sama, mungkin mirip dengan GeoGebra, tapi ini lebih simple dan tampilannya barangkali lebih menarik ya, gambar menyeting pewarnaan dan sebagainya. Kemudian sekali lagi untuk melog dan sebagainya, melog untuk menampilkan kisi, menampilkan sumbu, menampilkan panah, ini ya bisa dicek atau diklik di bagian setting atau pengaturan grafik ini. Untuk pembelajaran nanti kita bisa menggunakan berbagai macam strategi ya. Jadi misalnya ini tadi problem based learning, siswa diminta untuk menggambar bintang, menggambar bangun tertentu ya, menggambar segitiga, segi lima dan sebagainya. Mereka kemudian diminta untuk menentukan titik-titik sudutnya itu di koordinat kartesius ini. Kemudian mereka bisa mencoba untuk memplot apakah rancangan mereka sudah benar atau belum dengan cara menuliskan koordinatnya di Desmos ini ya. Bisa pakai yang ini kalau mau satu baris, atau pakai tabel bisa pakai yang ini ya, di add tabel gitu ya, tambahkan tabel. Kira-kira seperti itu. Nanti untuk pembelajaran dan sebagainya bisa menyesuaikan ya, tidak terbatas penggunaannya. Ini nanti mungkin bisa digabungkan dengan menggunakan lembar kerja yang tercetak misalnya gitu ya. Jadi digabungkan menjadi satu. Jadi ada yang dicetak, dicoret-coret, ada juga yang bisa interaktif seperti ini. Demikian pengenalan tentang Desmos dari basicnya. Silakan bisa dicoba sendiri, masuknya di desmos.com/kalkulator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.